kekeluargaan ini yang terus harus kita jaga. Para kurator selalu membicarakan mengenai aset, namun mereka lupa bahwa aset yang paling berharga adalah kita semuanya ini. 28 Februari 2025, Sukoharjo, Jawa Tengah. Di dalam sebuah pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara, ratusan buruh berkumpul. Mereka mendengarkan pidato dari jajaran direksi. Tidak ada nada kemenangan dalam suara itu, hanya pengumuman. Esok harinya, pabrik itu resmi berhenti beroperasi. Sri Rejeki Isman, atau yang lebih dikenal sebagai Sritex, dinyatakan pailit. Di 4 perusahaan dalam grup yang sama, 10.965 orang kehilangan pekerjaan dalam waktu yang hampir bersamaan. Sebagian dari mereka sudah bekerja di sana lebih dari 1 dekade. Setahun kemudian, Mei 2026, di sebuah pabrik sepatu bernama Nikomas Gemilang, 279 karyawan menyusul nasib yang sama. Bukan kejadian yang berdiri sendiri, sebuah pola yang terus berlanjut. Dan di hari-hari yang hampir bertepatan, di Jakarta, Badan Pusat Statistik berdiri di depan kamera dengan kabar yang sangat berbeda. Pada hari ini, BPS akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 bila dibandingkan triwulan 1 2025 atau secara year on year tumbuh 5,61%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi dalam 14 kuartal terakhir. Bagaimana mungkin sebuah negara tumbuh secepat itu, tertinggi sejak 2022, di saat yang sama ribuan orang justru kehilangan sumber hidup mereka? Siapa sebenarnya yang menikmati pertumbuhan itu? Dan jika rakyat biasa tidak merasakannya sama sekali, angka itu sebenarnya sedang menggambarkan apa? Mari kita beri angka-angka ini wajah. Di Jakarta, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti berdiri di podium pada 5 Mei 2026. Suaranya tegas saat membacakan satu angka yang akan dikutip oleh hampir semua media ekonomi negeri ini, 5,61%. Tertinggi dalam 13 tahun untuk periode kuartal pertama. Faisal Rahman dari Permata Institute for Economic Research, pertumbuhan ekonomi kita, katanya, masih lebih bersifat fiscal driven, bukan private driven. Diterjemahkan ke bahasa yang lebih sederhana, ekonomi ini tumbuh, tapi yang menggerakkannya bukan rakyat yang berbelanja. Yang menggerakkannya adalah pemerintah yang mengeluarkan uang. Dan di antara dua ruang itu, ada ruang ketiga yang jauh lebih sunyi. Ruang makan sebuah keluarga kelas menengah di sebuah kota yang tidak akan pernah disebut namanya di berita. Gaji kepala keluarga itu naik sedikit. Rata-rata upah buruh nasional naik 1,94% tahun lalu. Tapi harga di warung, ongkos sekolah anak, dan tagihan bulanan naik lebih cepat dari itu. Tidak ada yang dramatis terjadi di ruang makan itu. Hanya satu hal kecil yang berubah. Mereka mulai menghitung sebelum membeli. Untuk memahami bagaimana semua ini saling terhubung, kita harus mundur lebih jauh dari 2026. Sejak 2019, jumlah kelas menengah di Indonesia terus menyusut. Dari 57,3 juta orang menjadi 46,7 juta di tahun 2025. Karena itu, ketika 2026 dimulai, daya tahan ekonomi rumah tangga Indonesia sudah lebih rapuh dari yang terlihat di permukaan. Dan industri padat karya sudah menunjukkan keretakan lebih awal. Kebangkrutan Sritex di akhir 2024 hingga awal 2025 bukan kejadian terisolasi. Itu adalah sinyal bahwa sektor tekstil sudah kehabisan ruang bertahan. Karena itu, ketika syok baru datang setahun kemudian, sektor ini tidak punya banyak pilihan selain mengulang sejarah yang sama. Lalu datanglah kuartal pertama 2026. Pertumbuhan 5,61% itu nyata, tapi ditopang oleh belanja pemerintah yang melonjak 31,4%, bukan oleh peningkatan daya beli rakyat. Akibatnya, angka itu meyakinkan di permukaan, tapi rapuh begitu kita melihat lebih dalam. 28 Februari 2026, jauh dari Indonesia, konflik antara Israel dan Iran pecah. Harga minyak dunia melonjak ke kisaran $93-94 per barel, jauh di atas asumsi APBM yang hanya $70. Karena itu, biaya bahan baku impor untuk industri tekstil, plastik, dan otomotif ikut melonjak. Tekanan itu perlahan
merangsek sampai ke pompa bensin domestik. Sejak 18 April, lalu 1 Juni, lalu klimaksnya 10 Juni, harga Pertamax naik hampir Rp4.000 per liter dalam satu hari, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250. Bensin bersubsidi, Pertalite, Biosolar tidak ikut naik. Tapi kelompok yang menggunakan Pertamax, kelas menengah ke atas, pemilik kendaraan pribadi, justru kelompok yang selama ini menopang sebagian besar konsumsi nasional. Akibatnya, biaya hidup mereka ikut terkikis. Di saat yang sama, mereka diharapkan menjadi mesin penggerak ekonomi. Perusahaan-perusahaan tekstil, plastik, dan otomotif yang sudah tertekan biaya bahan baku mulai melakukan efisiensi. Akibatnya, jumlah pemberhentian hak kerja di Indonesia periode Januari hingga April 2026 mencapai 15.425 orang, melonjak 84% dibanding periode sebelumnya. Dan kemudian datang titik paling tajam dari semuanya, 8 Juni 2026. Rupiah ditutup di angka 18.188 per dolar Amerika Serikat. Lebih lemah dari titik terendah krisis moneter 1998 yang saat itu berada di kisaran 16.850. Karena itu, barang-barang impor dan biaya hidup secara umum menjadi lebih mahal. Dan akibatnya, kelompok yang menanggung beban paling berat adalah kelompok yang sejak awal cerita ini sudah paling rapuh, kelas menengah Indonesia. Bahan bakar minyak naik, ancaman pemberhentian hak kerja menghantui, daya beli tergerus. Hampir semuanya dalam waktu yang hampir bersamaan. Mari kita lihat bagaimana tekanan ini menjalar, dari yang paling ringan sampai yang paling ekstrim. Yang paling ringan, keluarga-keluarga kelas menengah mulai menunda pembelian barang tahan lama. Pertumbuhan konsumsi makanan melambat tajam, dari 4,6% menjadi hanya 0,9%. Bukan kelaparan, hanya kehati-hatian yang semakin dalam. Satu tingkat lebih berat, pengendara kelas menengah ke atas yang biasa mengisi Pertamax setiap minggu, tiba-tiba harus membayar hampir Rp4.000 lebih mahal per liter dalam semalam. Sebuah angka kecil di atas kertas, tapi terasa nyata setiap kali mereka berhenti di SPBU. Lebih berat lagi, PHK yang datang satu persatu. 279 karyawan di Nikomas Gemilang, 10.965 orang di grup Sritex, 9.000 pekerja lain di 10 perusahaan yang diperingatkan oleh Serikat Buruh akan menyusul dalam 3 bulan ke depan. Dan yang paling ekstrim, bukan lagi soal satu pabrik atau satu sektor, tapi seluruh pasar keuangan negara. Rupiah menembus titik yang lebih lemah dari krisis 1998. Indeks harga saham gabungan kehilangan hampir sepertiga nilainya, hanya dalam hitungan bulan, dari rekor tertinggi yang baru saja dicetak di Januari 2026. Dari satu keluarga yang menahan belanja sampai pasar saham sebuah negara yang nyaris kolaps. Itu jarak yang ditempuh tekanan ekonomi ini dalam waktu kurang dari 6 bulan. Tapi inilah bagian yang paling membingungkan dari seluruh cerita ini. Rupiah yang sempat menembus titik terlemahnya dalam lebih dari seperempat abad perlahan menguat kembali. Dalam waktu kurang dari seminggu setelah titik terendahnya, indeks harga saham gabungan naik lebih dari 17%. Rupiah kembali ke kisaran 17.700-an. Di atas kertas, krisis itu sudah lewat. Tapi keluarga yang sudah turun kelas, dari kelas menengah, menjadi kelompok yang oleh para ekonom disebut sebagai menuju kelas menengah, tidak memiliki tombol semacam itu. Tidak ada rebound dalam waktu 5 hari bursa untuk seseorang yang sudah kehilangan pekerjaannya. Seorang ekonom, ketika diminta menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada kelas menengah Indonesia, mengatakan satu kalimat yang mungkin menggambarkan semuanya lebih baik daripada angka manapun. Orang masih bekerja, masih punya penghasilan, tetapi merasa masa depannya makin tidak pasti. Jadi mungkin pertanyaan yang sebenarnya bukan soal apakah Indonesia akan mengalami resesi pada tahun-tahun mendatang. Pertanyaannya lebih sederhana, dan justru karena itu lebih sulit dijawab. Angka mana yang sebenarnya menggambarkan Indonesia hari ini, yang berkedip di layar Bloomberg, atau yang dihitung pelan-pelan di meja makan rumah tangga kelas menengah?